Pemungutan suara pemilu 2024 di Indonesia secara serentak akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Namun khusus untuk WNI di luar negeri, pencoblosan dilakukan lebih awal. Seperti di Taiwan, di mana pemilu telah berlangsung pada awal Februari 2024. Baik pemirsa, saya dengan Juanita Ari, saat ini kita terhubung dengan seorang warga negara Indonesia yang sudah tinggal cukup lama di Taiwan bernama Ninis Susiloyang atau yang akrab disapa dengan Ninis. Halo Kak Ninis. Halo Kak Joan, apa kabar? Baik, baik Kak Ninis, tentang pelaksanaan pemilu di Taiwan. Bisa ceritakan tentang pemilu di sana Kak, seperti yang Kak Ninis sudah lakukan selama ini. Karena kan pemilunya sudah dari awal Februari kemarin ya. Silakan Kak Ninis. Oke, terima kasih. Karena saya di kota yang kecil ya, bukan kota yang besar seperti Taipei, jadi buat saya pribadi di sini untuk kami biasanya kami dikirim dengan surat suara by Hmm. post dan itu apa namanya mesti ditandatangan khusus untuk diterima sendiri dan setelah itu diberi jeda waktu sampai kalau kemarin ini sebelum tanggal 2 Februari harus Hmm. sudah dikembalikan, dikirimkan kembali ke panitia pemilu di Taipei. Seperti Oh itu, Kak. baik. Baik, berarti untuk di Taiwan ini boleh saya katakan ada dua metode ya, dikirim by post dan Betul. pada saat pelaksanaan pemungutan suara langsung di TPS. Begitu ya Kak Ninis ya. Dan kebetulan Betul, Kak betul. Ninis dapat jatah yang by post karena lokasinya agak jauh dari TPS begitu ya. Ya, betul Oke. sekali. Baik. Kemudian gini, untuk surat suara dikirim ke rumah Kakak Ninis. Itu kira-kira kapan Kak Ninis terima surat suara tersebut? Saya terima pertengahan Januari ya. Jadi surat Hmm. suara itu kami terima pertengahan Januari dan di dalam surat suara di situ juga ada pengantar khususnya karena kita mayoritas di sini kebanyakan kan teman-teman pekerja ya TKW, TKI gitu ya. Jadi di dalamnya ada caranya seperti apa Hmm. cukup lengkap di dalam gitu ya. Bagaimana cara memilihnya, bagaimana cara nusuknya, ada panduannya dan juga ada surat pengantar untuk teman-teman pekerja yang mungkin agak susah dapat izin keluar rumah hanya untuk mengeposkan itu ada surat khusus yang Hmm. dilampirkan untuk diberikan kepada majikan supaya majikan boleh memberi izin untuk mereka keluar untuk mengirimkan. Seperti itu Kak Joy. Baik, Kak Ninis, kalau misalnya warga negara Indonesia di sana tidak bisa keluar rumah untuk ke kantor pos terdekat mereka, apakah ada cara lain misalnya dititipkan ke siapa begitu? Oh, biasanya kalau majikannya baik, biasanya ya kalau ada majikan baik, majikan akan bantu untuk mengeposkan itu yang biasa. Tapi yang istimewa eh, kalau ada tukang pos yang lewat pun, yang penting udah ready ya, udah siap, tinggal dipostin aja, nggak mesti dikirim, nggak mesti diperangkoin, nggak mesti apa. Mereka welcome untuk membawa kembali, untuk kemudian mereka yang akan bantu untuk memasukkan. Hmm. Di sini Baik, berarti artinya support dari pemerintah Taiwan sendiri dalam pelaksanaan pemilu ini pun juga cukup kelihatan gitu ya Kak Ninis ya? betul, betul sekali, betul Oke, sekali. baik. Kemudian terkait tanggal pelaksanaan pemilu di Taiwan, ini kan agak beda dari negara-negara lain, ya. Biasanya tuh kalau negara-negara lain tuh kan 2 atau 3 hari, cuma perbedaan waktu 2 3 hari dari tanggal resmi kami di sini mencoblos. Nah, ini kan awal, maaf, awal Februari, begitu ya. Nah, adakah alasannya kenapa di Taiwan diadakan jauh hari sebelum tanggal resmi pelaksanaan pemilu di Indonesia? Oh iya, untuk tahun ini ya, untuk pencoblosan tahun ini memang agak istimewa karena jatuh tanggalnya itu hampir berdekatan dengan hari raya Imlek. Hmm. Jadi Imlek ini kita liburnya biasa kalau di sini kita kerja nggak ada libur ya. Libur paling panjang itu memang pas lagi libur Imlek gitu, Chinese New Year itu libur kita tanggalan merah itu 1 minggu. Gitu dan tanggal 14 itu jatuhnya bersamaan dengan tanggal merah yang kita di sini ngerayain Imlek. Jadi dipercepat agak lebih maju. Saya juga agak kaget ketika dapat
surat suara ya, ini kan masih pertengahan Januari gitu. Oh ternyata memang ketika tahu bahwa pemilunya tanggal 14 gitu kan, oh ya pasti karena tanggal kita libur 1 minggu itu dari tanggal 8 sampai tanggal 14, besok itu kami masih libur. Tanggalan merahnya sampai tanggal 14 dan efisien masuknya biasanya per Senin tanggal 19-nya. Jadi libur yang begitu panjang dan sampai saat ini, sampai hari ini udah terhitung berapa hari dari tanggal 8 ke tanggal 13 ya. Keluar rumah pun belum banyak toko yang buka, belum banyak restoran yang buka. Jadi memang apa ya, benar-benar libur yang mereka nikmati bersama keluarga. Jadi kurang lebih alasannya seperti itu ya, Kak Joan yang saya amati ya. Baik, jadi karena memang tanggal pelaksana pemilu di Indonesia sendiri berdekatan dengan tanggal Chinese New Year gitu ya, kan Indonesia. Betul. Oke, baik dan juga karena semua warga negara di sana kan ada libur yang cukup panjang, berarti begitu ya kan Indonesia? Betul, libur yang cukup panjang ya hanya Chinese New Year ini, Oh libur-libur baik. lain nggak banyak, karena kita nggak ada libur keagamaan ya, kita nggak ada libur Natal, Mhm. kita nggak ada libur tahun baru yang Desember ke Januari itu kita nggak ada. Jadi itu cuma Hmm. tanggal merah, tanggal 31-nya ke tanggal 1 doang liburnya. Ah, Nggak seperti di Indonesia kita mau Natal libur, mau Lebaran libur, mau apa lagi libur. Di sini nggak ada. Jadi benar-benar libur yang begitu istimewa ya Chinese New Year dan mereka benar-benar memaksimalkan liburan ini dengan bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sanak saudara, dengan ya. Jadi memang oke, kayaknya urusan yang itu di DPR baik. paling lagi. Berarti liburnya tuh dirapel di Chinese New Year ini gitu ya kan Indonesia? Baik, oke. Kan ini kemudian gini, antusiasme warga negara Indonesia di sana dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu tahun ini tuh seperti apa ya? Apakah mereka antusias Antusias sekali atau bagaimana? karena balik lagi karena saya di kota kecil ya, mungkin nggak terlalu terasa. Tapi kalau mungkin kita diskusi di sosial media, mungkin di ya teman-teman pekerja banyak by Facebook atau apa segala macam, kayaknya sih kalau yang saya amatin tidak seramai yang tahun-tahun sebelumnya Oh, seperti itu ya. Itu yang saya amati, Kak mhm. Joan. Baik. Oke, berarti, nggak terlalu tapi tetap mereka juga, apa namanya, memberikan hak suaranya itu, banyak juga ya di tempat di kotanya Kak Nenis tinggal ya? Artinya Oh setiap warga ya, negara Indonesia tuh mereka ya dengan, sukarela memberikan hak suara mereka, begitu ya? betul, betul. Jadi setiap mereka yang terima surat suara biasanya ya kadang mereka kumpul kalau teman pekerja itu mereka yang jaga opa oma gitu ya itu mereka suka kumpul di taman biasanya mereka suka ngobrol satu sama lain kadang kalau tahun yang sebelumnya 5 tahun sebelumnya itu justru mereka buka bersama seperti itu oh kamu pilih siapa itu fun ya saya melihat mereka tuh kayaknya seru gitu Oh, jadi jadi kita dibuka masuk dulu. rame-rame, dicoblos rame-rame begitu ya? Iya, itu 5 tahun lalu ya. Kalau yang tahun ini karena setelah COVID ya, setelah COVID kayaknya untuk kumpul-kumpul bareng lebih ke suasana yang akrab seperti dulu nggak se-welcome seperti dulu lagi, nggak seakrab Ah, seperti dulu baik. lagi. Meskipun sekarang ya dibilang ini agak belok dikit ngomongin COVID, sekarang kita juga masih tetap pakai masker karena ternyata masih ada COVID juga yang masih Mmm. ketularan dan lain sebagainya. Jadi pertemuan dengan mereka mau di taman mau apa kayaknya masih ya kita jaga jarak ada apa itu masih tetap ada. Oke, baik. Kemudian kali ini saya yang tadi menarik itu adalah bahwa kalau 5 tahun lalu itu kan mereka bisa kumpul di taman, lalu sama-sama coblos bareng gitu kan. Nah, berarti kalau tahun ini kan karena tadi setelah pandemi juga belum normal sekali gitu ya. Kemudian dari masing-masing warga negara yang Kanista ketahui, kira-kira mengenal, pasangan calon, capres dan cawapres itu dari mana? Apakah disosialisasikan dari tim, PPLN luar negeri atau seperti apa info-infonya? Silakan, Kak. Kembali lagi kalau saya karena kita di kota kecil ya mungkin nggak sejauh yang saya tahu yang tangkap nggak ada ya kayaknya ya. Tapi Mmm. mungkin kalau yang di kota-kota besar ya kayak di Taipei karena Taipei itu kan kayak agak lonjong gitu, Taipei itu di atas, kami di bawah, kami yang paling bawah gitu. Mungkin yang di atas-atas ini lebih lebih hidup mungkin ya. Eh,
apa namanya, orang Indonesianya juga mungkin lebih lebih banyak, lebih sering ketemu. Jadi kebanyakan sepertinya justru di kota-kota yang lebih besar yang mungkin ada sosialisasi. Tapi kalau untuk teman-teman pekerja di kota kecil seperti saya gini, mungkin mereka lebih banyak bersosialisasi lewat medsos ya, sos Hmm. ya, jadi lewat Facebook lah, lewat internet lah, atau mereka punya grup chatting sendiri yang mungkin mereka bisa bahas satu dengan lain. Kurang lebih seperti itu Kak Joan. Baik, jadi artinya untuk informasi mengenai latar belakang calon presiden dan wakilnya ataupun sebagainya itu adalah lebih sering didapat melalui media sosial, begitu ya Kak Ninis ya? Lebih lebih banyak di media sosial. Oke, baik. Kemudian Kak Ninis selama pemilu ini ya, kira-kira apakah Kak Ninis pernah ada kendala lain atau mungkin temannya Kak Ninis yang Kak Ninis kenal terkena kendala selama pelaksanaan pencoblosan di tahun pemilu ini? Kendala sih nggak dengar ya. Cuman Hmm. mungkin ini mungkin karena ada teman yang bilang dia nggak dapat surat suara. Cuman Oh. kemungkinannya mungkin karena biasa kalau teman pekerja ya mereka kan jadwal untuk pekerjaan khususnya mungkin harus jaga opa oma atau bawa opa oma ke rumah sakit atau segala macam sehingga di rumah nggak ada orang dan ketika Pak Pos datang pun mungkin karena nggak ada orang ya jadi mungkin surat suara kembali atau saya juga kurang tahu karena ada teman juga yang saya tanya udah terima belum surat suara jawabnya aku nggak terima loh tahun ini dia bilang seperti Hmm. itu. Saya juga tanya coba lihat di kotak pos ada nggak apa dari pos apa segala macam dia bilang enggak tuh dia bilang. Ya saya kurang tahu ya detailnya seperti apa mungkin apakah ini bisa disebut sebagai kendala atau bukan saya kurang tahu juga atau mungkin dari pihak agensi saya juga kurang ngerti ya agensi yang kurang ada update ke kantor dagang dan ekonomi Indonesia mungkin untuk pekerja ini yang harus diperbaharui mungkin sistem mereka saya juga kurang tahu tapi yang saya tahu ada beberapa teman yang memang bilang sama saya mereka juga nggak dapat surat-suara. Hmm. Kendalanya apa? Saya juga nggak tahu ya karena nggak mau coba cari tahu juga bingung. Oke, Akhirnya dari baik. Baik, kan ini kan sempat ada kabar yang ramai sekali di tanah air ya, terkait surat suara yang sudah tercoblos yang diterima oleh warga negara di sana. Apakah Kak Ninis mendengar kabar ini atau mungkin mengalami sendiri? Gimana Kak? Kalau surat suara saya sih enggak ya, masih bagus, masih polos gitu. Karena saya sempat terawang satu-satu karena kalau kalau coblos kecil kan kita nggak kelihatan ya. Tapi saya sempat cek semuanya nggak ada yang bolong, nggak tercoblos lah ya. Tapi saya juga sempat lihat ada itu by IG kalau nggak salah ya dari Instagram itu ada reels yang saya nggak tahu dia tidak menjelaskan mungkin dia pekerja atau siapa tapi dia warga negara Indonesia yang menurut dia buka dan dia bilang oh ini udah ada dicoblos dikasih lihat Hmm. seperti itu tapi benar enggaknya saya nggak tahu maksudnya apakah itu benar-benar memang pas ketika dibuka udah kecoblos atau belum itu yang saya lihat ya tapi kalau saya sendiri saya nggak ngalamin sih nggak dengar dari orang-orang yang mungkin saya kenal nggak Hmm. dengar dari Baik, berarti artinya surat suara yang Kak Ninis terima dan beberapa teman Kak Ninis kenal adalah aman ya, aman berarti maksudnya tidak tercoblos sama sekali dan masih polos. Artinya memang surat suara itu memang untuk kita gitu ya. Oke, baik Kak Ninis ini terakhir ya. Eh Kak Ninis kan sudah memberikan suaranya untuk calon presiden dan wakil presiden dan juga untuk proses pemilihan pemilu di tahun ini ya kan sudah terlaksana di Kak Ninis. Kira-kira harapan Kak Ninis untuk presiden selanjutnya itu apa ya? harapan saya sebagai warga negara Indonesia pastinya meskipun saya nggak di Indonesia ya saya berharap segala yang sudah baik di era Bapak Presiden Jokowi tetap dijaga bahkan dilanjutkan supaya bisa lebih baik lagi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, aman, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan satu lagi saya minta juga untuk khusus untuk teman-teman pekerja pejuang devisa negara. Nah, saya katakan demikian supaya
masih mereka lebih diperhatikan lagi. Saat ini udah baik dan mungkin bisa lebih baik lagi, diperhatikan segala fasilitasnya, kesejahteraannya, dan kemudahan-kemudahan teristimewa ketika mereka kembali ke tanah air, sehingga mereka juga bisa merasa welcome, merasa senang sebagai warga negara Indonesia dengan kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang dari pemerintah boleh berikan kepada mereka. Seperti itu Kak Joan kira-kira. Baik, terima kasih Kak Ninis. Semoga harapannya, segala harapan-harapan baiknya terwujud nyata di presiden selanjutnya. Begitu ya Kak Ninis ya. Baik, terima kasih Kak Ninis untuk waktunya dan sekian wawancara dari Warta Kota dengan Ninis Susilo Yang, warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan, terkait dengan pelaksanaan pemilu di negara Taiwan. Saya Joanita Ari, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.